Luar biasa ya. Dan saya ingin menyapa selamat malam Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini. Sebelumnya saya juga ingin berterima kasih karena sudah kembali meluangkan waktu untuk hadir dan mengikuti webinar Refli di hari yang kedua. Nah, luar biasa. Bagi yang telah mengikuti sesi sebelumnya, yaitu pada hari Senin, ya, tepatnya di 20 Juli 2026 kemarin, ya. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan topik yang lebih menarik seputar sistem, ya, serta berbagai peluang yang tersedia di Refli itu sendiri. Nah, bagi yang baru bergabung juga, tidak perlu khawatir, karena materi akan disampaikan dengan penjelasan yang sederhana dan tentunya mudah dipahami. Mari kita ikut webinar ini hingga selesai, karena akan ada berbagai informasi penting dan juga bermanfaat tentunya, yang sangat sayang untuk dilewatkan. Baik, tanpa perlu memperpanjang waktu, kita akan saya akan share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu, biar bisa melihat. Baik, apakah screen saya sudah bisa terlihat dengan jelas? Baik, sudah bisa ya. Saya rasa bisa terlihat dengan jelas. Baik, terima kasih atas responnya. Nah, teman-teman semuanya, tentunya pada sesi sebelumnya, ya, kalau kita mengikuti sebelumnya, Pak Cepi sudah menjelaskan bahwa jika kita ingin hidup lebih sejahtera, maka kita perlu memiliki yang namanya kebebasan finansial atau financial freedom. Pertanyaannya, bagaimana cara mencapainya? Sebelumnya juga dijelaskan bahwa ada dua hal yang harus berhasil kita bangun dalam hidup, yaitu bisnis dan investasi. Kedua hal inilah yang menjadi fondasi untuk mencapai kebebasan finansial. Namun ya, bisnis dan investasi ini tidak akan berhasil begitu saja. Keduanya membutuhkan yang namanya proses belajar dan juga tindakan nyata. Nah, disinilah peran Refli. Refli hadir sebagai wadah yang menyediakan kesempatan untuk belajar sekaligus mengambil tindakan. Kemudian, sesi sebelumnya juga telah menjelaskan serta memperkenalkan roadmap. Nah, yang bisa teman-teman lihat ya di layar teman-teman semua, roadmap menuju financial freedom. Alurnya sederhana saja. Pertama, kita membangun bisnis melalui ekosistem Revoly sehingga dapat menciptakan surplus pendapatan atau arus, ya, atau kelebihan arus kas. Nah, gitu. Selanjutnya, surplus dana, ya, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk berinvestasi dan memperoleh capital gain atau pertumbuhan nilai aset. Nah, dengan menjalankan kedua proses tersebut secara berkelanjutan, tujuan akhirnya adalah mencapai kebebasan finansial atau yang kita sebut financial freedom, yaitu kondisi ketika aset dan investasi yang kita miliki mampu menghasilkan pendapatan sehingga kita tidak tergantung sepenuhnya pada pekerjaan aktif. Nah, gitu. Sampai pada tahap ini kemarin, kita sudah belajar, kita juga sudah melihat gambaran besar mengenai roadmap menuju financial freedom yang telah dibahas yang juga dibahas oleh Pak Cepi sebelumnya. Mungkin muncul juga pertanyaan paling penting. Sebenarnya, ya, kalau kita ingin melihat apa itu Refli, bagaimana cara kerja sistemnya, apa yang membuat Refli berbeda dibandingkan dengan platform lainnya, dan bagaimana Refli dapat menjadi salah satu bagian dalam perjalanan menuju financial freedom. Sesi berikutnya, yaitu pada malam hari ini,
kita akan membahas Revli secara lebih mendalam dan juga detail, mulai dari konsep, sistem kerja, hingga tujuan finansial ke depan. Namun, sebelum kita masuk lebih jauh, tentu kita semua di sini bertanya, dari tadi yang ngomong siapa, ya? Siapa pembicara dalam sesi ini? Nah, Ibu, Bapak, teman-teman semuanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya. Secara singkat saja. Nah, nama saya, nama lengkap Ludovicus MPD. MPD itu Magister Pendidikan, ya. Saya kuliah dulu di Yogyakarta, S1 dan S2-nya di bidang bahasa Inggris, ya. Kemudian mempunyai experience, teaching experience sebagai dosen pada kesempatan hari ini. Saya juga mengajar di beberapa kampus untuk saat ini. Sebelumnya saya di Stikes RS Husada dan juga Horizon University. Dan pada kesempatan hari ini saya memilih untuk menjadi dosen luar. Dosen luar itu artinya saya bisa mengajar namun sambil melakukan hal-hal yang lainnya. Di salah satunya adalah membangun bisnis. Nah, bisnis yang saya pelajari di sini adalah bisnis yang terinspirasi dari si Yamamoto-san. Jadi saya memulai akhirnya menjalankan bisnis, ya, bisnis yaitu Fluentia Learning Center. Bisnis ini yaitu yang mencakup tentang translate dan juga kursus bahasa Inggris dan sebagainya. Inilah yang saya jalankan sambil menjadi seorang dosen. Dan juga saya juga pernah memiliki pengalaman untuk tinggal di Italia kurang lebih 1 tahun, ya. Jadi lebih tepatnya 11 bulan, ya, di sana dan juga mempelajari kultur dan juga budaya agar bisa menjadi lebih baik lagi. Tentu ini sebuah pembelajaran yang begitu luar biasa. Baik, sekarang kita lanjutkan, ya. Sebenarnya apa itu Refli? Ya, Refli. Nah, Refli yaitu singkatan dari Realize the Vision that Enriches Life. Ya, yaitu Refli ini hadir sebagai jembatan menuju kebebasan finansial. Ya. Dan kita lihat juga perjalanan dari Refli ini sendiri. Nah, sekarang kita lihat. Refli merupakan sebuah ekosistem yang menghadirkan 3 produk atau layanan utama. Produk pertama bisa kita lihat di layar Zoom kita adalah NFT. Melalui NFT ini, Reveille menghadirkan peluang bagi pengguna untuk memperoleh potensi capital gain, yaitu peluang peningkatan nilai aset di masa mendatang. Sekarang kita lihat yang di tengah, produk kedua adalah Reveille Coin, RVL. Reveille ini memiliki teknologi blockchain sendiri dan menerbitkan aset kripto yang disebut dengan Reveille Coin. Jadi sama halnya dengan NFT, Reveille Coin ini dirancang untuk memberikan peluang capital gain bagi para penggunanya. Kemudian kita lihat yang sebelah kanan, produk ketiga adalah reward atau reward system. Melalui sistem reward ini, Reveille memberikan kesempatan kepada para member, ya, anggota atau komunitas untuk membangun, mengembangkan, dan menjalankan aktivitas bisnis di dalam ekosistem Reveille itu sendiri. Nah, jadi secara sederhana, ya, Reveille memiliki 3 pilar utama, yaitu NFT, berfokus pada peluang potensi capital gain. Kemudian Reveille Coin, berfokus pada peluang potensi capital gain juga melalui aset kripto tentunya. Kemudian yang ketiga, ya, reward system, yaitu memberikan peluang bagi member untuk membangun dan mengembangkan bisnis dalam ekosistem Reveille.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan masing-masing bagian tersebut secara lebih mendalam, agar kita semua dapat memahami bagaimana setiap komponen dalam ekosistem Reveille bekerja. Jadi, kita akan mulai dari bagian pertama, yaitu NFT. Oke, kita lihat bersama. Nah, pada dasarnya ya, teman-teman semua, NFT merupakan produk utama yang ditawarkan oleh Reveille itu sendiri. Pertanyaannya, lalu, seperti apa sebenarnya konsep NFT tersebut? Agar lebih mudah dipahami, begini. Mari kita ilustrasikan NFT sebagai sebuah kotak digital. Oke, sampai sini ya. Oke, saya ulangi. Kita ilustrasikan NFT ini sebagai sebuah kotak digital. Setelah melakukan pendaftaran di Reveille, pengguna atau member dapat membeli kotak digital tersebut dengan nilai pembelian mulai dari minimal 10 US dollar. Jumlah pembelian dapat disesuaikan tentunya dengan kebutuhan dan keputusan masing-masing pengguna. Bisa 100 dolar, bisa 1.000, bisa 10.000, intinya kelipatan 10. Pak, kalau saya mau beli 15 dolar bisa. Di Reveille kelipatan 10. Begitu. Lalu, apa yang terdapat di dalam kotak digital tersebut? Nah, ini pasti pertanyaan kita bersama. Di dalamnya, Fund Manager Reveille akan melakukan pengelolaan alokasi aset dengan memilih berbagai aset kripto yang berdasarkan analisis mereka memiliki potensi untuk mengalami peningkatan nilai di masa mendatang. Nah, luar biasa. Dengan demikian, pengguna atau member ya, komunitas tidak perlu lagi memilih sendiri aset kripto yang ada di dalam NFT. Mulai dari proses analisis, pemilihan, hingga pengelolaan aset dilakukan oleh Fund Manager Reveille. Nah, setelah NFT dimiliki, nilai dari kotak digital tersebut akan bergerak mengikuti perubahan nilai aset yang terdapat di dalamnya. Apabila nilai aset mengalami peningkatan, maka nilai NFT juga berpotensi mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila nilai aset mengalami penurunan, maka nilai NFT juga ikut mengalami penurunan. Di dalam ekosistem Reveille, nilai NFT diperbarui secara berkala setiap tanggal 1 setiap bulan. Nah, dengan demikian, pengguna dapat melihat perkembangan perubahan nilai aset yang dimilikinya secara periodik atau secara berkala. Sebagai contoh, apabila seseorang membeli NFT dengan nilai 10 US dollar, kemudian pada waktu tertentu nilai NFT tersebut meningkat menjadi 100 US dollar, maka pemilik NFT dapat memilih pelaku saat itu juga. Nah, dalam contoh ini, nilai penjualan NFT tersebut menjadi 100 US dollar. Artinya kita memiliki keuntungan 90 US dollar. Selisih kenaikan nilai dari 10 US dollar menjadi 100 US dollar, inilah yang disebut dengan capital gain. Nah, sekali lagi, inilah yang disebut dengan capital gain. Yaitu apa?
keuntungan yang diperoleh dari peningkatan nilai suatu aset. Namun ya, terdapat satu hal penting yang perlu dipahami. NFT di Revly tidak dirancang sebagai instrumen untuk menghasilkan pendapatan rutin atau income gain. Fokus utama NFT melalui perubahan nilai aset yang dikelola di dalam NFT tersebut. Jadi setelah memahami konsep ini, biasanya akan muncul pertanyaan berikutnya lagi. Ya. Sebenarnya, tadi kita mendengar ada fund manager. Siapa fund manager Revely? Ini pertanyaan kita bersama. Ya. Bagaimana proses pemilihan aset yang dilakukan? Apa dasar analisis yang digunakan? Dan juga bagaimana mekanisme pengelolaan aset tersebut? Maka pada bagian ini selanjutnya ya, kita akan membahas secara lebih detail mengenai peran dan juga proses kerja fund manager Revely. Nah, bisa terlihat ya, fund manager Revely adalah Takumi Asano. Nah, kita bisa melihat bersama di layar ya, di layar Zoom. Saya akan memperkenalkan beliau tentunya secara singkat agar Bapak, Ibu, dan juga semua yang hadir di sini dapat memahami latar belakang serta alasan mengapa beliau yang dipercaya untuk menjalankan peran tersebut, yaitu sebagai fund manager. Takumi Asano merupakan seorang profesional di bidang aset kripto dan juga keuangan. Dengan pengalaman yang cukup panjang dalam pengelolaan aset serta pengembangan teknologi blockchain. Beliau juga berkecimpung di dunia bisnis dan keuangan sejak usia muda, memiliki pengalaman internasional, serta pernah mengelola aset dalam skala besar, dengan jaringan dan juga klien yang lebih luas tentunya. Dengan kombinasi pengalaman di bidang investasi, teknologi, dan blockchain. Beliau ini dipercaya untuk menjalankan peran sebagai fund manager di Revely. Kita telusuri lebih jauh lagi. Sejak usia muda, Takumi Asano dikenal sebagai pribadi dengan kemampuan akademik yang sangat baik. Ketika masih berada di jenjang SMA, ya, sekolah menengah atas, ia berhasil diterima di salah satu sekolah unggulan di Jepang. Luar biasa ya. Namun, karena ia merasa mampu menguasai atau memahami materi pembelajaran di sekolah dengan cepat, ia mulai mengalihkan fokusnya untuk mempelajari bidang yang lebih menarik baginya secara mandiri, yaitu pemrograman, pemrograman ya, maaf, atau programming ya, dan juga digital marketing. Oke. Melalui proses pembelajaran tersebut, beliau mulai mengembangkan berbagai sistem pemasaran digital berbasis media sosial seperti Twitter dan juga Facebook. Dari sistem yang ia bangun sendiri, ia kemudian mulai menghasilkan pendapatan melalui bisnis afiliasi. Nah, saat Takumi Asano berusia 16 tahun, melalui perangkat lunak atau software yang dikembangkannya sendiri, Takumi Asano berhasil mencapai pendapatan yang sangat besar. Dan ia bahkan dikenal sebagai salah satu pelajar SMA yang mampu menghasilkan lebih dari 10 juta yen per bulan. Atau lebih dari 100 juta yen dalam 1 tahun. Bayangkan,
Di usia 16 tahun sudah bisa menghasilkan 100 juta yen dalam 1 tahun. Setelah pencapaiannya tersebut, ya, ia memutuskan untuk meninggalkan pendidikan formal dan memulai perjalanan ke berbagai negara guna memperluas wawasan serta memperdalam pengalamannya. Ia mengunjungi berbagai pusat perkembangan bisnis dan teknologi dunia seperti Hong Kong, Shanghai, Amerika Serikat, Singapura, dan juga Inggris. Nah, melalui perjalanan tersebut, ia mempelajari secara langsung perkembangan ekonomi, teknologi, serta dunia investasi global. Dalam perjalanannya tersebut, ya, salah satu momen yang menjadi titik perubahan besar dalam hidup Takumi Asano terjadi ketika ia berada di London, Inggris, yang merupakan salah satu pusat keuangan dunia. Di kota tersebut, ia untuk pertama kalinya mengenal dan juga mempelajari white paper Bitcoin yang diperkenalkan atau ditulis oleh Satoshi Nakamoto. Nah, beliau ini adalah orang yang pertama yang memperkenalkan Bitcoin. Setelah memahami konsep yang terdapat dalam dokumen tersebut, Takumi Asano melihat bahwa teknologi blockchain memiliki potensi yang sangat besar untuk membawa perubahan dalam sistem keuangan global, serta memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada pada sistem keuangan saat itu. Pada masa tersebut, harga Bitcoin masih berada di bawah 500 US dollar per Bitcoinnya. Dan belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Karena melihat potensi besar dari teknologi tersebut, ia kemudian kembali ke Jepang dan mulai memperkenalkan Bitcoin kepada keluarga, kepada teman, serta orang-orang di sekitarnya. Pada saat itu juga, pengetahuan masyarakat mengenai Bitcoin masih sangat terbatas. Bahkan, banyak orang belum mengetahui bagaimana cara memperoleh atau membeli Bitcoin. Oleh karena itu, ia turut membantu menjelaskan konsep Bitcoin serta memberikan pemahaman mengenai cara mendapatkan aset digital tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, seperti yang telah diketahui bersama ya, Bitcoin mengalami perkembangan yang sangat signifikan sekali dan mengalami peningkatan nilai yang begitu besar. Nah, beberapa tahun kemudian, ya, beberapa tahun setelah mengenal Bitcoin, Takumi Asano mulai memperluas penelitiannya lagi dengan mempelajari berbagai proyek blockchain lainnya. Dalam proses tersebut, ia menemukan Ethereum dan melihat adanya potensi besar dari teknologi yang ditawarkan. Berdasarkan analisisnya, Ethereum mampu menghadirkan berbagai fungsi serta solusi yang sebelumnya belum dapat diwujudkan oleh Bitcoin. Karena memiliki keyakinan terhadap perkembangan dan potensi Ethereum, ia kembali memperkenalkan proyek tersebut kepada keluarga, teman, serta orang-orang terdekatnya. Pada saat itu, Ethereum masih belum banyak dikenal oleh masyarakat luas, dan nilai asetnya pun masih berada pada tahap perkembangan. Seiring dengan semakin berkembangnya ekosistem blockchain, Ethereum kemudian tumbuh menjadi salah satu aset digital terbesar di dunia. Nah, luar biasa. Melalui berbagai pengalaman tersebut, beliau, yaitu Takumi Asano, dikenal sebagai sosok yang aktif
dalam industri blockchain serta memiliki keterlibatan dalam pengembangan teknologi, investasi, dan berbagai proyek bisnis di beberapa negara, termasuk Jepang dan Tiongkok. Atas pengalaman, pemahaman, serta keterlibatan dalam dunia blockchain dan investasi, Reveille memperkenalkan dan juga, maaf, Reveille mempercayakan posisi fund manager kepada Takumi Asano. Nah, jadi begitu ceritanya. Baik, seiring perjalanan karirnya, ya, Takumi Asano juga mulai banyak diundang sebagai pembicara di berbagai seminar dan juga konferensi internasional. Ia bahkan pernah menjadi pembicara di Harvard University di Amerika Serikat, serta tampil dalam berbagai konferensi dan juga seminar di berbagai negara untuk membagikan pengalaman dan pandangannya mengenai blockchain, investasi, dan teknologi. Namun, di tengah berbagai pencapaiannya, ia menyadari satu hal. Sebagai investor, ia telah meraih kesuksesan. Banyak orang di sekitarnya yang mengikuti sarannya juga memperoleh manfaat dari perkembangan aset digital seperti blockchain dan Ethereum. Tetapi kemudian muncul sebuah pertanyaan dalam dirinya. Bagaimana caranya agar lebih banyak orang dapat merasakan manfaat yang sama? Ya. Bagaimana pengalaman, pengetahuan, dan pembelajaran yang dimilikinya dapat dibagikan lebih banyak, ya, orang secara lebih efektif dan efisien? Bagaimana caranya agar bisa dibagikan kepada lebih banyak orang tentunya, ya? Dari pemikiran itulah ia mulai mendalami dunia marketing dan mengembangkan sebuah sistem pemasaran yang dirancang untuk menjangkau lebih banyak orang. Selanjutnya, ia juga menggabungkan sistem pemasaran tersebut dengan peluang yang ia lihat pada perkembangan teknologi blockchain. Menurut penjelasan, ya, menurut eh, tadi yang kita lihat bersama di Refli itu sendiri, setelah Bitcoin dan Ethereum, ia juga melihat potensi pada proyek blockchain berikutnya, yaitu Takumi Asano melihat, ya, yaitu apa? Atom Coin. Nah, kemudian ia menggabungkan peluang tersebut dengan sistem marketing yang telah dikembangkannya. Dari sinilah lahir sebuah model bisnis baru yang dikenal dengan nama CCN, yang menjadi salah satu proyek penting dalam perjalanan karir Takumi Asano. Nah, proyek ini, ya, mulai diluncurkan pada tahun 2020. Kita bisa lihat bersama, ya, di nomor satu, yaitu peluncuran CCN pada Juni 2020. Harga Atom Coin. Saat CCN mulai berjalan, harga Atom Coin masih berada di titik yang sangat rendah. Sejak jauh sebelum itu, Takumi Asano telah meyakini bahwa Atom Coin memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar. Oleh karena itu, ia menggabungkan peluang tersebut dengan sistem marketing yang telah dikembangkannya, lalu meluncurkan proyek CCN. Hasilnya sangat luar biasa. Hanya dalam 1 tahun 4 bulan. Sekali lagi, 1 tahun 4 bulan, CCN
berhasil membangun komunitas dengan lebih dari 30.000 anggota di Jepang. Melalui komunitas tersebut, berhasil dihimpun dana atau terkumpul dana sekitar 13 miliar yen yang digunakan untuk pembelian atom koin. 13 miliar yen itu setara dengan 1,45 triliun. Seiring berjalannya waktu, harga atom koin terus mengalami kenaikan hingga mencapai sekitar 22 kali lipat. Keberhasilan tersebut memberikan capital gain kepada sekitar 30.000 peserta yang berinvestasi melalui CCN. Dan banyak di antaranya memperoleh keuntungan lebih dari 3 kali lipat. Nah, keberhasilan CCN ya, inilah yang menjadi salah satu rekam jejak Takumi Asano. Namun perjalanan tersebut tidak berhenti di sana tentunya. Takumi Asano meyakini bahwa setelah Bitcoin, Ethereum, dan Atom Coin akan terus bermunculan aset-aset digital berikutnya yang memiliki potensi pertumbuhan. Menurut analisisnya, aset-aset tersebut berpotensi mengalami kenaikan 10 kali, 20 kali, bahkan 100 kali lipat. Konsep inilah yang kemudian diterapkan di dalam Reveille. Aset-aset digital yang dipilih akan ditempatkan ke dalam NFT, sehingga para pengguna tidak perlu mencari dan menganalisis aset tersebut secara sendiri. Seluruh konsep ini merupakan pengembangan dari sistem yang sebelumnya telah berhasil di N. Karena itulah, Reveille juga dikenal sebagai CCN Next, yaitu pengembangan dari keberhasilan sistem CCN yang kini diperluas ke tingkat global. Melalui Reveille, siapapun dapat memiliki NFT mulai dari $10. Di dalam NFT, ya, terdapat aset digital yang dipilih oleh fund manager dengan tujuan memberikan peluang memperoleh capital gain. Inilah yang menjadi konsep utama produk NFT dalam ekosistem Reveille. Mengapa Reveille menggunakan fund manager? Tentu terkadang bertanya demikian. Kenapa kita tidak menganalisis secara pribadi atau secara mandiri? Nah, mengapa harus melalui Reveille? Bukankah sekarang siapapun bisa membeli aset kripto sendiri melalui platform yang memang kita sudah kenal ya, yang sudah terkenal. Contohnya ada Indodax, toko kripto, atau exchange lainnya. Kalau kita bisa membeli Bitcoin dan Ethereum sendiri, mengapa Reveille justru menyediakan layanan di mana aset dipilih oleh seorang fund manager? Alasannya sederhana. Ya. Mari kita lihat perbedaannya. Selama ini kita sudah mengenal banyak instrumen investasi seperti properti, saham, emas, dan berbagai investasi lainnya. Untuk investasi ya, seperti itu, orang awam pun biasanya memiliki atau orang awam pun biasanya masih bisa melakukan penilaian secara sederhana. Misalnya, kita lihat pada investasi properti. Kalau kita melihat sebuah rumah yang lokasinya strategis, dekat fasilitas umum, lingkungannya bagus, dan aksesnya mudah, kita bisa memperkirakan
bahwa properti tersebut memiliki nilai yang baik. Demikian juga saham. Misalnya, Anda menggunakan sebuah produk kosmetik baru setelah mencobanya. Ternyata kualitasnya bagus, harganya terjangkau, dan Anda merasa produk ini akan laris di pasaran. Secara sederhana, Anda dan kita semua mungkin berpikir bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik, sehingga tertarik membeli sahamnya. Artinya apa? Pada investasi seperti properti atau saham, orang awam masih memiliki gambaran untuk melakukan penilaian. Makanya, kalau kita lihat gambar di sini, yaitu gambar kereta, lurus saja, bisa diterka. Namun kita lihat yang sebelah kanan, bagaimana dengan aset kripto? Ya, coba kita renungkan. Ketika saya bertanya kepada banyak orang, mengapa Anda membeli koin itu? Mungkin sebagian besar, ya, jawabannya hampir sama. Ada teman yang menyarankan, ya. Katanya, ya, kata influencer ini sih merekomendasikan koin yang ini. Ya. Katanya, koin ini bagus. Ya. Banyak orang membeli hanya karena mengikuti pendapatan orang lain. Nah, di sini letak kesalahannya. Influencer, ya. Kemudian orang-orang terkenal lainnya, berarti masih ada katanya. Mereka membeli karena ikut-ikutan, ya. Bukan karena benar-benar memahami proyek yang dibelinya, ya. Mengapa hal ini sering terjadi? Karena di dunia kripto memang jauh lebih kompleks. Untuk benar-benar memahami sebuah proyek kripto, seseorang tidak hanya membutuhkan pengetahuan tentang keuangan, tetapi juga harus memahami teknologi informasi atau IT, ya, Information Technology, termasuk konsep blockchain dan teknologi yang mendasarinya. Dengan kata lain, dibutuhkan dua bidang keahlian sekaligus. Ada banyak orang yang ahli di bidang IT. Ada juga dan banyak orang yang ahli di bidang keuangan. Namun ya, orang yang benar-benar menguasai kedua bidang tersebut sekaligus jumlahnya tidak banyak. Itulah sebabnya menurut menurut konsep Reveille, ya, di pasar aset kripto terdapat perbedaan kemampuan yang sangat besar antara investor profesional dan investor pemula. Karena alasan itulah, Reveille menghadirkan konsep fund manager. Daripada membeli aset hanya karena mendengar rekomendasi orang lain, Reveille menawarkan pendekatan di mana proses analisis dan pemilihan aset dilakukan oleh seorang manajer yang telah berkecimpung di dunia kripto selama bertahun-tahun. Melalui NFT, para pengguna dapat memanfaatkan pengalaman dan analisis tersebut sebagai bagian dari strategi untuk mencari peluang capital gain. Agar mudah dipahami, bayangkan ada sebuah kandang yang berisi serigala dan kelinci di sebelah kanannya, ya. Jika Anda harus memilih, Anda akan memilih menjadi yang mana? Atau jika harus memilih salah satunya, Anda akan memilih mendukung yang mana? Ya. Tentu sebagian besar orang akan memilih serigala.
Analoginya sederhana ini, ingin menggambarkan bahwa dalam sebuah bidang yang membutuhkan keahlian khusus, kemampuan seorang profesional dapat memberikan keunggulan dibandingkan orang yang masih belum memiliki pengalaman. Itulah filosofi yang melandasi mengapa Reveille menghadirkan konsep fund manager di dalam produk NFT. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan perbedaan cara berpikir antara investor profesional dan investor pemula. Konsep inilah yang juga digunakan oleh fund manager dalam mengelola NFT Reveille. Pertama-tama, perlu saya sampaikan bahwa aset apa saja yang dipilih oleh fund manager tidak dapat dipublikasikan. Pertanyaannya, kenapa? Ya, tentu kita bertanya. Karena proses menemukan aset tersebut membutuhkan yang namanya pengalaman, waktu, biaya, riset, dan pengetahuan yang besar. Di dunia ini ada ratusan ribu aset kripto. Menemukan mana yang benar-benar memiliki potensi bukanlah pekerjaan yang mudah. Apabila seluruh aset tersebut diumumkan kepada publik, sama saja dengan membuka seluruh strategi dan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Karena itulah, informasi tersebut menjadi bagian dari strategi investasi fund manager. Lalu bagaimana cara seorang profesional mengambil keputusan investasi? Kita lihat ilustrasi sederhana ya. Pada dasarnya, harga aset kripto tidak pernah bergerak lurus. Ya, sampai situ ya, biar kita paham semua. Harga aset kripto tidak pernah bergerak lurus. Harga selalu naik, turun, kemudian naik lagi, bisa turun lagi, lalu kembali mengalami yang namanya koreksi. Pergerakan seperti ini adalah hal yang normal di dalam pasar. Seorang investor profesional terlebih dahulu menentukan nilai wajar atau fair value dari sebuah aset. Setelah mengetahui nilai wajarnya, ia mengetahui batas harga yang dianggap murah atau undervalued dan batas harga yang dianggap mahal atau overvalued. Ketika harga turun hingga berada di bawah nilai yang dianggap murah, ia mulai membeli. Jika harga turun lebih jauh lagi, ia justru menambah pembelian. Bukan cut loss. Ya. Bahkan ketika pasar sedang panik dan harga turun terus-menerus, ya, ia tetap membeli karena menurut analisanya aset tersebut sedang berada di bawah nilai wajar. Nah, sebaliknya, ketika harga sudah naik melewati nilai yang dianggap mahal, ia mulai menjual. Strategi seperti inilah yang terus diulang oleh para profesional, membeli ketika harga murah dan menjual ketika harga mahal. Nah, kalau pemula biasa, ketika kita sudah berada di titik yang merah ini, pasti cut loss, ya, jual rugi. Ya. Seorang profesional, mereka tidak akan berpikir demikian. Itu bedanya. Ya. Investor pemula biasanya melakukan, ya tentu kebalikan seperti yang dilakukan oleh investor profesional. Ketika harga mulai turun, banyak orang merasa takut.
Mereka khawatir harga akan terus jatuh dan nilai investasinya akan hilang. Akibatnya apa? Mereka memilih menjual asetnya. Nah, sebaliknya, ketika harga sudah mulai naik dan semua orang mulai membicarakan aset tersebut, mereka merasa yakin dan baru mulai membeli. Dengan kata lain, banyak turun dan membeli saat harga sudah naik. Sementara itu, investor profesional justru melakukan hal yang sebaliknya. Saat orang mulai panik ya dan menjual, profesional mencari peluang untuk membeli. Dan ketika semua orang mulai bersemangat membeli, profesional mulai merealisasikan keuntungan dengan menjual. Nah, inilah salah satu perbedaan paling mendasar antara cara berpikir seorang profesional dan seorang pemula. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Oke. Menurut penjelasan sebelumnya ya, karena seorang profesional memiliki kombinasi pengetahuan tentang teknologi dan keuangan. Dengan bekal pengetahuan tersebut, mereka mampu melakukan analisis terhadap sebuah proyek sehingga memiliki keyakinan mengenai prospek jangka panjangnya. Ketika harga turun akibat kondisi pasar secara keseluruhannya, mereka tidak langsung menganggap aset tersebut menjadi buruk. Sebaliknya, mereka melihat penurunan tersebut sebagai peluang apabila nilai fundamental proyeknya masih dianggap baik. Sedangkan bagi orang yang tidak memiliki pengetahuan tersebut, yang terlihat hanyalah harga yang sedang turun. Karena tidak memahami alasan di balik pergerakan harga yang muncul adalah memilih menjual. Agar lebih mudah dipahami, saya berikan contoh sederhana seperti ini ya. Misalnya harga normal ayam di pasar harganya sekitar 50.000 per ekor. Suatu hari ada promo sehingga ayam dijual hanya 30.000 saja. Apa yang kita lakukan? Kebanyakan orang akan mengatakan pasti, wah murah, murah banget. Lalu kita pasti membeli ya kan? Karena selisihnya lumayan, dari 50.000 menjadi 30.000. Kebanyakan orang akan mengatakan juga, oh kenapa tidak beli? Ya, karena kita tahu harga normalnya sekitar 50.000. Sehingga pasti 30.000 ya murah. Ya. Seorang investor profesional menerapkan cara berpikir yang sama ketika menganalisis aset kripto. Mereka memiliki acuan mengenai nilai sebuah aset. Sehingga ketika harga berada jauh di bawah, ya, jauh di bawah nilai yang mereka yakini, mereka melihatnya sebagai peluang, ya, bukan sebagai alasan untuk panik. Itulah yang ingin dijelaskan pada bagian ini mengenai perbedaan cara berpikir antara investor profesional dan investor pemula. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, ya, saya akan memberikan satu contoh lagi. Tadi saya sempat menjelaskan tentang atom coin saat membahas proyek CCN ya. Faktanya, harga atom koin pernah naik 22 kali lipat. Kenaikan itu terjadi selama masa pengelolaan CCN.
Jadi sejak mulai dikelola pada tahun 2022, hanya dalam waktu 1 tahun 4 bulan, harga atom koin meningkat sekitar 22 kali lipat. Namun, atom koin memiliki sekitar 30.000 anggota dengan total dana yang terkumpul tadi sekitar 13 miliar yen. Di sini ada cerita yang menarik. Rata-rata keuntungan yang diperoleh anggotanya ternyata hanya sekitar 3 kali lipat. Lah, kenapa begitu? Padahal 22 kali lipat ya keuntungan dari atom koin. Kalau semua anggota membeli atom koin sejak awal, nah di sini letaknya. Ketika harganya masih murah, seharusnya mereka ya semua orang juga menikmati kenaikan hingga 22 kali lipat. Nah, di situ ya. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Artinya apa? Kebanyakan orang justru baru membeli setelah harganya mulai naik. Saat melihat harganya terus naik, mereka merasa, wah, sepertinya sudah aman untuk membeli. Akhirnya, mereka baru masuk pada saat itu. Karena membeli ketika harga sudah naik, keuntungan mereka, ya, keuntungan yang mereka peroleh akhirnya hanya sekitar 3 kali lipat, bukan 22 kali lipat. Inilah yang saya jelaskan sebelumnya. Dalam dunia investasi, waktu kita masuk sangat menentukan besar kecilnya keuntungan yang bisa diperoleh. Semakin awal masuk, potensi hasilnya. Sebaliknya, ya, jika baru masuk saat harga sudah tinggi, potensi keuntungannya tentu akan lebih kecil. Dan satu hal lagi, pergerakan atom koin juga mengikuti naik turunnya harga Bitcoin. Ya. Jadi, ketika Bitcoin bergerak naik atau turun, atom koin juga cenderung ikut bergerak searah. Selanjutnya, ada satu hal lagi yang perlu kita pahami. Di dunia aset kripto, hampir semua koin saling berkaitan. Entah itu Bitcoin, Ethereum, maupun koin lainnya, umumnya bergerak mengikuti kondisi pasar secara keseluruhan. Misalnya, ketika Bitcoin naik, biasanya Ethereum dan banyak koin lainnya juga ikut naik. Dan ketika Bitcoin turun, Ethereum dan sebagian besar koin lainnya juga cenderung ikut turun. Kalau kita melihat grafiknya, pola naik dan turunnya hampir sama. Pergerakannya memang tidak selalu persis, tetapi arahnya bisa sejalan. Begitu juga dengan koin-koin yang dipilih oleh fund manager, yaitu Takumi Asano, ya, dan dimasukkan ke dalam NFT. Pergerakannya juga mengikuti kondisi pasar secara umum, sama seperti Bitcoin dan Ethereum. Lalu, artinya apa? Ya. Yang sedang Anda lihat sekarang ini adalah grafik pasar secara real time. Dan saat ini, kondisi pasar memang sedang mengalami penurunan. Ketika pasar sedang turun seperti ini, ya, ada dua cara berpikir. Orang yang belum berpengalaman biasanya akan berkata, wah, harganya turun, bahaya nih. Ya.
Jangan beli dulu. Justru berpikir sebaliknya. Mereka melihat harga yang turun sebagai kesempatan untuk membeli dengan harga murah. Nah, ibaratnya seperti membeli ayam yang tadi nih. Kalau biasanya harga ayam 50.000 per kilogram, ya. Lalu hari ini turun menjadi 20.000. Apakah Anda akan panik karena harganya turun? Atau justru kita berpikir, wah, ini kesempatan bagus, ya. Mumpung murah, saya beli sekarang deh. Keputusan itu tentu kembali kepada masing-masing orang, ya. Sedangkan kami, ya, termasuk saya dan juga para fund manager, melihat kondisi pasar saat ini seperti sedang ada diskon besar-besaran. Ya. Ibarat ada promo besar. Harga aset sedang jauh lebih murah dibanding biasanya. Karena itulah, saat ini kami justru sedang melakukan pembelian. Apakah Anda juga ingin memanfaatkan kesempatan ini dengan membeli NFT atau tidak? Sepenuhnya adalah keputusan Anda sendiri. Menurut kami, ya, sekarang adalah salah satu momen yang sangat besar di pasar. Karena itu, saya berharap, ya, kita semua bisa mempertimbangkan dengan baik apakah ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memiliki NFT atau tidak. Ya. Nah, saya ingin mengutip perkataan salah satu investor paling sukses di dunia. Siapa yang tidak kenal beliau? Yaitu Warren Buffett. Beliau pernah mengatakan seperti ini. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya, ya, be fearful when others are greedy, and greedy only when others are fearful. Saat semua orang merasa takut, itulah waktunya kita bersiap. Dan saat semua orang sedang euforia, justru saat itulah kita harus berhati-hati. Kalau kita melihat kondisi saat ini, banyak orang sedang merasa khawatir dan takut terhadap keadaan ekonomi maupun keadaan pasar. Ya. Namun, dalam situasi seperti inilah, sering kali muncul peluang yang sangat besar bagi mereka yang berani mempersiapkan diri. Karena itu, saya berharap kesempatan ini bisa menjadi salah satu pilihan yang layak untuk Anda pertimbangkan. Jika Anda merasa visi dan sistem Revoly sesuai dengan tujuan investasi Anda semua, ya, kami mengundang Anda untuk mempertimbangkan memiliki NFT Revoly mulai hari ini. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan salah satu anggota penting dalam tim kami. Di tim Revoly, ya, ada satu orang lagi yang berperan sebagai beliau juga secara rutin mengadakan seminar seperti ini. Jadi, jika nanti ada kesempatan, ya tentu harapannya kita semua bisa join, ya, seminar yang beliau bawakan. Beliau adalah Morita San, adalah seorang investor yang berhasil, ya, dan juga investor yang berbasis di Singapura dan telah berinvestasi di berbagai bidang usaha di berbagai negara. Beliau juga merupakan investor di Revoly dan turut bergabung sebagai COO, ya, untuk mengembangkan bisnis ini bersama, ya, bersama kami, ya, tentunya. Tidak hanya di Singapura, beliau
juga banyak berinvestasi di Indonesia dan juga di Jepang, serta memiliki pengalaman luas sebagai seorang pengusaha. Karena itulah, beliau memiliki banyak pengalaman dan juga wawasan yang sangat berharga untuk dibagikan. Selain itu, beliau juga telah mencapai yang namanya kebebasan finansial atau financial freedom, sehingga dapat menjalani kehidupan dengan lebih bebas dan berkualitas. Saya yakin ya, melalui seminar yang beliau sampaikan, kita Anda akan mendapat banyak pelajaran dan inspirasi yang bermanfaat. Oleh karena itu, ya, kita suatu saat nanti bisa ikut atau join seminar yang akan beliau bawakan, harapannya ya. Nah, selain itu juga di Indonesia ya, kami ya di Refli tentunya didukung oleh dua orang penasehat. Yang pertama di sebelah kiri ya kita bisa melihat adalah Iza Senjia. Mungkin sebagian besar dari kita sudah mengenal keluarganya. Paman beliau ini adalah salah satu pejabat penting di pemerintahan Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Di Refli ini sendiri, Isa Senjia berperan sebagai penasehat di bidang hukum. Selain itu, beliau juga merupakan salah satu pemegang Refli Coin dan memberikan dukungan dari sisi hukum bagi pengembangan Refli di Indonesia. Kemudian, di sebelah kanannya adalah Tomoki Hasegawa. Beliau merupakan seorang eksekutif yang memimpin perusahaan besar di bawah grup Citicorp. Selain itu, beliau ini juga merupakan pendiri sekaligus CEO Beauty Nesia. Ya, Beauty Nesia. Salah satu media digital terbesar di Indonesia yang berfokus pada informasi dan gaya hidup perempuan. Di Rivoli, beliau memberikan dukungan sebagai penasehat di bidang pemasaran dan strategi bisnis. Jadi, dengan dukungan para profesional yang memiliki pengalaman di bidang hukum dan pemasaran seperti mereka ini, tentu ya, Refli ya, kami terus membangun Refli agar dapat berkembang secara lebih kuat dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ya, tadi saya sudah menjelaskan tentang NFT Refli. Sekarang kita lihat yang ada di tengah ya, di layar kita semua. Saya akan menjelaskan produk yang kedua yaitu Refli Coin ya, RVL. RVL ya. Sama seperti NFT ya. Refli Coin ini dirancang untuk memberikan potensi capital gain, yaitu keuntungan dari kenaikan nilai aset. Reveille Coin adalah aset kripto yang diterbitkan secara khusus oleh Reveille. Saat ini, Reveille Coin belum terdaftar di bursa atau listing ya, dan masih digunakan di dalam ekosistem Reveille sebagai community coin, yaitu koin yang digunakan untuk berbagai aktivitas di dalam komunitas Reveille. Ya, tentu ya. Ke depannya, Reveille memiliki rencana untuk melakukan listing di bursa aset kripto. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di DEX, yaitu bursa. Ketika sebuah koin berhasil listing di bursa, tentu ya, ada peluang
bagi nilainya untuk meningkat, ya. Namun yang lebih penting bukan hanya proses listing itu sendiri. Nilai Reveille Coin sangat bergantung pada pertumbuhan ekosistemnya. Semakin banyak anggota yang bergabung, semakin banyak orang yang menggunakan NFT Reveille, dan semakin aktif komunitasnya, maka permintaan terhadap Reveille Coin juga berpotensi meningkat. Nah, itulah konsep yang menjadi dasar dari sistem ini. Reveille sendiri mulai berjalan sejak Mei tahun lalu, yaitu 2025. Dan hingga saat ini perkembangannya bahkan melampaui target pengembangan yang sangat baik tersebut. Tentu ya, di Reveille itu sendiri optimis bahwa Reveille Coin ini juga akan terus berkembang, terus bertumbuh seiring dengan berkembangnya ekosistem Reveille. Karena itu kita semua dan juga kami berharap ya Anda dapat terus mengikuti perkembangan Reveille ke depannya. Dan selanjutnya juga Reveille Coin memiliki fungsi penting dalam sistem reward bisnis yang akan segera saya jelaskan nantinya. Ya. Oleh karena itu, sekarang ya, nah di sini ya kita akan listing ya segera, dan kita bisa mengikuti target ya Ibu Bapak dan juga teman-teman yang hadir di sini, bahwa di dalam Rivli itu sendiri ya akan meningkat secara signifikan. Untuk itu ya, kita perlu bergabung secepat mungkin. Ya, seperti atom koin tadi yang telah saya jelaskan, ya, banyak orang yang memperoleh ya, keuntungan hanya 3 kali lipat, yang sebenarnya keuntungannya adalah 22 kali lipat. Karena apa? Karena ada yang join ketika sudah nilainya meningkat. Nah, di sini ya, ini yang paling penting untuk kita semuanya. Saya tidak akan berlama-lama untuk di sini ya, saya akan lanjutkan. Kita akan berbicara tentunya tentang reward. Nah, kalau reward itu seperti apa? Nah, tadi oleh potensi capital gain ya, yaitu NFT Reveille dan Reveille Coin. Sepertinya yang saya sampaikan sebelumnya tadi, capital gain adalah keuntungan yang umumnya diperoleh dalam jangka menengah hingga panjang. Oke? Semakin lama aset tersebut dimiliki, misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan hingga 10 tahun, ya, maka potensi keuntungan yang didapat juga bisa semakin besar. Ya. Namun, tentu saya memahami bahwa tidak semua orang ingin menunggu selama itu. Sebagai sebagian dari kita semua mungkin ingin mulai mendapatkan hasil lebih cepat sambil menunggu nilai aset berkembang. Karena itulah, Reveille juga memiliki program yang namanya Reward Business. Melalui program ini, ya, Anda dapat mulai beraktivitas dan membangun bisnis sejak sekarang, tanpa harus menunggu bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, untuk merasakan manfaat dari perkembangan aset yang Anda miliki. Jadi, jika target Anda adalah membangun penghasilan mulai dari sekarang sambil menuju financial freedom, maka inilah program yang ya, saya harapkan bisa segera Anda pelajari dan jalankan. Saya sangat berharap ya kita semua tentunya setelah webinar ini selesai,
Anda bisa langsung mulai mempelajari dan menjalankan reward bisnis ini. Baik, ya, ya. Ini sangat penting, ya. Nah, saya akan menjelaskan lebih dalam lagi, ya, terkait dengan status keanggotaan di Revely. Setelah kita memahami bagaimana reward bisnis bekerja, ya, saya akan menjelaskan tentang status keanggotaan di Revely. Di Revely terdapat beberapa status, dimulai dari yang kita bisa lihat di layar, ya, dari white, kemudian green, bronze, silver, gold, ruby, sapphire, kemudian emerald, hingga yang tertinggi, ya, itu adalah diamond sampai ke kanan. Ya. Mungkin sekarang muncul pertanyaan, ya, mengapa kita harus meningkatkan status? Nah, karena semakin tinggi status Anda, ya, semakin besar pula keuntungan dan bonus yang bisa Anda nikmati. Kita lihat dalam tabel ini. Di sebelah kiri, ya, kita lihat yang paling kiri, ya, di sebelah kirinya terdapat status white, yaitu status awal ketika seseorang baru bergabung. Selanjutnya ada green, ada bronze, ada silver, ada gold, ruby, sapphire, emerald, hingga diamond. Semakin Anda aktif membangun bisnis dan mengembangkan komunitas, maka status Anda akan terus meningkat. Lalu, apa keuntungannya jika status kita naik? Ya. Yang pertama, kita lihat adalah IRR atau Investment Return Rate. Nah, kita dilihat di sini. Yang nomor 2, IRR. Semakin tinggi status Anda, ya. Jadi gini, sebelumnya sederhananya seperti ini. Ini adalah, ya, IRR ini adalah persentase, ya, persentase keuntungan operasional yang bisa oleh dari NFT yang Anda miliki. Maka persentase IRR atau Investment Return Rate-nya juga akan semakin besar. Inilah yang tadi disebut capital gain. Kemudian yang kedua, kita lihat, ya, nomor 3 ini, yaitu ada TPR atau Two Line Program Rate. Ini adalah bonus dari jaringan dua kaki yang sudah, ya, dijelaskan sebelumnya. Semakin tinggi status Anda, maka bonus two line juga ikut meningkat. Kemudian yang ketiga, kita lihat UPR atau Unilevel Program Rate. Ini adalah bonus dari orang-orang yang bergabung ke Reveille melalui rekomendasi Anda atau referralnya, kode referralnya. Ya. Jadi semakin tinggi status Anda nantinya, semakin besar pula unilevel bonus yang Anda terima. Kemudian yang terakhir ada global share. Ini ya, yang nomor 5 kalau kita lihat ada global share. Bonus ini merupakan bonus yang paling eksklusif. Global share hanya dapat dinikmati oleh member yang berhasil mencapai status emerald dan diamond. Nah, di sini ya. Artinya apa? Ketika Revely terus berkembang dan komunitasnya semakin besar di berbagai negara, member dengan status emerald dan diamond akan terus mendapatkan pembagian bonus global share. Jadi, semakin tinggi status yang berhasil Anda capai, semakin banyak pula jenis bonus dan keuntungan yang bisa Anda nikmati.
Lalu bagaimana cara meningkatkan status? Itu pertanyaannya ya. Caranya cukup sederhana. Status ditentukan oleh jumlah Reveille Point ya atau RP dan NFTP atau NFT Point yang berhasil Anda kumpulkan. Jadi, semakin besar aktivitas yang Anda ya, semakin besar aktivitas Anda di dalam ekosistem Reveille ya, maka Reveille Point dan NFT Point akan terus bertambah sehingga status Anda akan meningkat secara bertahap. Jadi kesimpulannya begini, status di Reveille ya bukan hanya sekadar nama atau tingkatan. Sampai sini ya. Oke. Status ekosistem Reveille. Semakin tinggi status yang Anda capai, maka semakin besar pula kesempatan Anda untuk mendapatkan keuntungan operasional, bonus pemasaran, dan bahkan global share. Karena itu, tentu, target kita bukan hanya memiliki NFT, tetapi juga terus membangun komunitas dan meningkatkan status agar manfaat yang kita peroleh semakin optimal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana reward business ya di Reveille ini bekerja seperti apa. Salah satu keunggulan Reveille ya adalah 40% dari hasil penjualan NFT dikembalikan kembali kepada komunitas. Artinya apa? Semakin besar pertumbuhan komunitas di Reveille, maka semakin besar pula potensi reward yang dapat dinikmati oleh para anggotanya. Kita lihat ya. Ya. Misalnya, nah, misalnya ada seseorang membeli NFT seharga 10 US dollar. Dari nilai pembelian tersebut, 60% ya, yaitu 6.000 dikelola oleh fund manager profesional di market kripto. Tujuannya adalah menghasilkan capital gain sehingga nilai aset para pemegang NFT dapat terus berkembang seiring waktu. Ya. Sedangkan kalau kita lihat 40%-nya atau 4.000 dolar dialokasikan untuk marketing program. Nah, dana inilah yang digunakan perusahaan untuk memberikan berbagai reward kepada para member yang berkontribusi dalam membangun komunitas Reveille. Nah, yang pertama adalah two line bonus sebesar 20%. Kalau kita lihat di bawah sini, ya. Bonus ini diberikan berdasarkan perkembangan dua kaki, ya, dua kaki jaringan yang Anda bangun, yaitu kaki kiri dan kaki kanan. Jadi, semakin seimbang ya dan semakin besar jaringan tersebut, maka semakin besar pula bonus yang Anda terima. Selanjutnya, yang kedua adalah uni level bonus sebesar 17%. Bonus ini adalah bonus referral langsung. Artinya Anda akan mendapat bonus dari setiap orang yang Anda ajak bergabung ke Reveille. Lalu, ketika Anda juga membangun komunitasnya dan terjadi transaksi di dalam jaringannya, Anda tetap memperoleh bonus sesuai ketentuan Unilevel program. Dengan kata lain, Anda tidak hanya mendapatkan bonus dari orang yang Anda ajak,
juga dari perkembangan jaringan anggota Anda. Kemudian yang ketiga persen. Ini mencapai tadi yaitu status emerald dan diamond. Ketika Reveille terus bertumbuh secara global, para member di Indonesia juga ikut menerima bonus tersebut. Artinya, ketika Reveille terus berkembang dan jumlah anggotanya semakin banyak di berbagai negara, para member dengan status emerald dan diamond ikut mendapatkan bonus dari pertumbuhan perusahaan. Ya. Nah, pada contoh ini nilai pembelian ya, kalau kita lihat kembali nilai pembeliannya adalah 10 US dollar. Maka peserta akan mendapat juga kalau kita lihat yang sebelah sini ya, RVL airdrop ya. Maka peserta ya akan memperoleh airdrop RVL senilai 4.000 dolar. Namun ya, perlu dipahami bahwa yang diberikan bukan uang tunai sebesar 4.000 dolar, melainkan Reveille Coin dengan nilai yang setara. Sebagai contoh, apabila pada aset airdrop, ya, pada saat airdrop, harga satu Reveille Coin-nya adalah 0,10 US dollar, maka peserta akan menerima dari 4.000 dolar ini, ya, dibagi 0,10 US dollar, artinya akan mendapat 40.000 Reveille Coin-nya. Jadi Reveille Coin tersebut ini akan otomatis masuk ke akun member. Ya. Jadi RVL Reveille Coin tersebut tetap menjadi aset member. Kesimpulannya begini. Jika seseorang membeli stake folio NFT senilai 10.000 dolar, ya, maka 6.000 dikelola oleh fund manager untuk menghasilkan capital gain. 4.000-nya dialokasikan untuk reward bisnis, yaitu two-line bonus, kaki kiri dan kanan, kemudian unilevel bonus dari setiap orang yang Anda referensikan secara langsung, dan global share bonus khusus untuk member Emerald dan Diamond. Nah, dan juga memperoleh airdrop Reveille Coin senilai 4.000 dolar. Nah, jadi dengan konsep ini, Reveille tidak hanya berfokus pada pertumbuhan nilai aset, ya, melalui investasi, tetapi juga membangun ekosistem, memberikan apresiasi kepada komunitas perusahaan. Ya. Sebagai informasi, jadi telah diluncurkan sekitar 10 bulan yang lalu di Jepang, Reveille telah mencatat pengelolaan NFT ya senilai 200 miliar, lebih dari 8.000 anggota. Hal ini menunjukkan bahwa Reveille terus bertumbuh dan memiliki potensi untuk berkembang secara berkelanjutan. Pada bagian berikutnya, ya, nanti saya akan menjelaskan secara lebih rinci bagaimana two-line bonus, unilevel bonus, dan global share dihitung, ya, sehingga Anda dapat memahami mekanismenya dengan lebih jelas. Sekarang kita lihat. Ya. Yang pertama, sistem komisi two-line. Sistem ini merupakan salah satu bonus utama di Reveille dan hanya berlaku untuk penjualan NFT. Konsepnya sebenarnya sangat sederhana. Setiap member hanya memiliki dua kaki utama, yaitu kaki kiri dan kaki kanan. Karena itu disebut two line, ya. Ada kaki kiri dan juga kaki kanan. Misalnya, saya berada paling atas seperti gambar ini, yaitu di sebelah sini ya. Kemudian, saya mengajak satu orang bergabung. Orang tersebut bisa saya tempatkan di kaki kiri atau di kaki kanan.
Jika saya mengajak orang berikutnya lagi, saya juga bisa memilih menempatkannya di kiri atau di kanan. Ya, kalau saya mengajak lebih banyak orang lagi, ya, mereka dapat ditempatkan pada posisi yang kosong, ya, di bawah ya jaringan kiri maupun yang kanan. Jadi dengan cara ini jaringan akan terus berkembang ke bawah. Nah, sekarang mari kita lihat contoh yang ada di layar. Misalnya, total penjualan NFT pada bagian kiri, kita lihat yang bagian kiri, yaitu senilai 30.000 US dollar. Sedangkan yang kanan itu 10.000 US dollar. Dalam sistem two line, bonus selalu dihitung berdasarkan volume yang lebih kecil. Ya. Jadi, walaupun di sebelah kiri ya, ada 30.000 dolar yang digunakan sebagai dasar perhitungan tetap 10.000 US dollar, yaitu volume yang lebih kecil. Mengapa demikian? Ya, karena sistem ini dirancang agar kita membangun jaringan yang seimbang, bukan hanya fokus mengembangkan satu sisi saja. Pada contoh ini juga status saya adalah gold, ya. Kalau kita lihat gold, ya. Status gold itu memiliki TPR sebesar 8%. Two line, ya, two line bonusnya. Karena yang dihitung adalah 10.000 US dollar, maka bonus yang saya terima ya di sini yaitu 8%. Berarti 10.000 dikali 8% yaitu 800 US dollar. Nah, itulah sebabnya pada contoh ini muncul reward sebesar 800 US dollar. Jadi yang menentukan besar kecilnya two line bonus ada dua faktor. Yang pertama adalah status Anda, karena setiap status memiliki persentase bonus yang berbeda. Yang kedua adalah volume penjualan yang lebih kecil antara jaringan kiri dan jaringan kanan. Semakin tinggi status Anda dan semakin seimbang perkembangan kedua jaringan tersebut, maka semakin besar pula bonus yang Anda peroleh. Kesimpulannya, two line bonus ya, bukan hanya mengajak orang bergabung, ya. Yang lebih penting adalah membangun dua jaringan yang sama-sama berkembang. Karena semakin kuat dan semakin seimbang kedua jaringan tersebut, semakin besar pula bonus yang Anda terima. Nah, yang kemudian ya, kita masuk ke salah satu bonus yang paling menarik di Reveille, yaitu bonus unilevel. Sebelum melihat seluruh jaringan, mari kita fokus dulu pada kolom yang berwarna ungu ini. Nah, yang berwarna ungu ini adalah referensi secara langsung dari kita. Ya. Artinya, ini adalah orang-orang yang bergabung ke Reveille langsung melalui referensi Anda. Misalnya, Anda mengajak teman, saudara, rekan kerja, atau siapapun untuk bergabung ke Reveille, maka mereka akan berada di kolom ungu. Nah, yang ini. Ya. Sekarang, misalkan saya sudah mencapai status Ruby. Sebagai Ruby, saya memiliki hak bonus, ya, UPR-nya yaitu 9%. Nah, di sini 9%. Inilah ya 9% tadi ya. Lalu, salah satu referensi langsung saya ya membeli NFT atau Reveille Coin senilai 10.000 dolar. Karena dia adalah ya referensi langsung dari saya, maka saya langsung memperoleh bonus 9%, yaitu sebesar 900 dolar. Nah,
Inilah yang disebut bonus referensi langsung. Nah, kalau kita lihat 10.000, UPR-nya adalah 9%, maka 9% dari 10.000 ini adalah $900. Langsung masuk ke kita, ke saya. Gitu ya. Nah, setelah referensi langsung kita mulai berkembang, mereka pun mulai mengajak orang lain. Nah, disinilah bonus Unilevel mulai bekerja. Ya. Sekarang, kalau kita lihat, yang berikutnya, yang status gold ini adalah referensi langsung dari yang sebelah sini, ya. Kemudian yang berikutnya ada referensi langsung dari gold. Kemudian ada orang baru, ya, yang bukan referensi langsung dari kita, ya, dari saya contohnya, masuk 10.000 US dollar untuk mendaftar menjadi member, ya. Maka orang yang mengaitnya silver, kita lihat di sini silver, UPR-nya adalah 7%, maka orang ini akan mendapatkan 7% dari 10.000 US dollar. Artinya mendapatkan $700 langsung. Di atasnya, karena silver ini adalah referensi langsung dari si gold. Di atasnya, mendapatkan $100 dari orang yang baru masuk. Kenapa? Karena selisih. Yang ini statusnya adalah gold, sementara di bawahnya adalah silver. Maka 8 dikurang 7, yaitu sisa 1%. Maka beliau ini mendapatkan 1% dari 1.000. Kemudian di atasnya, ya referensi langsung. Yang gold ini referensi langsung dari si orang ini. Statusnya sama-sama gold. Maka karena dia gold, ya, UPR-nya 8% dan di bawahnya juga gold, UPR-nya 8%, maka yang ini tidak mendapatkan komisi. Karena apa? Statusnya sama-sama gold. Jadi 8 dikurang 8 yaitu 0. Ya. Kemudian saya, karena saya statusnya ruby, kemudian di bawah saya adalah gold, maka 9% dikurang 8%, saya mendapatkan 1% dari orang baru yang baru join, yaitu senilai $100. Nah, begitu. Ya. Nah, selanjutnya, ya. Sekarang kita masuk ke bonus IRR Uni Level. Ya. IRR. Perlu dipahami, bonus ini berbeda dengan IRR yang tadi kita bahas pada status keanggotaan. Ya. Jika IRR sebelumnya berasal dari keuntungan NFT yang Anda miliki secara pribadi, maka bonus IRR Unilevel berasal dari keuntungan operasional NFT yang dihasilkan dari atau oleh jaringan yang Anda bangun. Nah, jadi semakin besar jaringan dan nilai NFT yang dikelola, semakin besar pula potensi bonus bulanan yang bisa Anda terima. Agar lebih memahami ya atau mudah dipahami, kita fokus pada satu jalur terlebih dahulu. Misalkan saya memiliki status Sapphire, sehingga hak IRR saya adalah 85%. Ya. Sapphire yaitu IRR-nya adalah 85% di sini. Di bawah saya ada satu leader dengan status Ruby. Ya, kalau Ruby berarti 80%. Nah, di sini 80%. Ya. Kita lihat jaringan yang dibangun oleh leader ya yang statusnya Ruby memiliki total nilai pengelolaan NFT sebesar $5 juta. Nah, sebelah sini $5 juta. Oke. Pada bulan ini, misalkan keuntungan operasional NFT adalah 25%. Karena saya memiliki hak IRR 85%, sedangkan di bawah saya, yaitu Ruby, memiliki 80%, maka saya memperoleh selisih sebesar 5%. Ya. Jadi antara 85 ke 80 yaitu 5%. Ya.
Jadi perhitungannya sederhana. Total nilai pengelolaan 5 juta ya dikali selisih 5% dikali keuntungan operasional bulan ini, yaitu 25%. Yaitu totalnya adalah 62.500 US dollar yang kita dapatkan dari B. Sekarang yang kedua, ada orang yang kedua statusnya gold. Ya, di sini ada dua orang yang statusnya gold. Total investasi yang satu orang ini adalah 3 juta rupiah. Yang di bawahnya adalah 2 juta rupiah. Ya. Mereka sama-sama gold. Maka, ya, kembali 3 juta ditambah 2 juta, artinya berdua ini ketika digabungkan yaitu 5 juta. Dikali 85% dikurang 75%. Yaitu status kita mendapat IRR-nya sebesar 85%. Sementara yang gold di sini 75%. Maka 5 juta dikali dengan 10% dikali 25% totalnya adalah 125.000 dolar komisi yang kita dapatkan. Kemudian di bawahnya ada yang status silver, ya, yaitu 70%. Status saya 85%. Total pengelolaannya yaitu 1 juta. Nah, di sini 1 juta sama dikali ya 15%. 15 yaitu dari 85 dikurang 70 yaitu 15% dikali 25%, maka komisi yang didapatkan dari anggota yang statusnya silver ya total dari semuanya ya yaitu 37.500 dolar atau total bonus IRR bulan ini untuk Anda ya 225.500 dolar. Ya. Luar biasa ya. Selanjutnya sekarang kita masuk ke bonus yang terakhir ya, yaitu bonus global share. Memang bonus ini berbeda dengan bonus-bonus yang sebelumnya. Kalau bonus Unilevel dan juga bonus IRR bergantung pada perkembangan yang Anda bangun. Maka total penjualan NFT dan Reverie Point di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Artinya apa? Bukan hanya penjualan dari jaringan Anda saja, tetapi penjualan Reverie secara global. Syarat mendapatkan global share-nya, ya, kalau kita lihat ya di sini ya syaratnya adalah apa? Bonus ini tidak diberikan kepada semua member. Perlu diingat, tidak ke semua member. Bonus global share hanya diberikan kepada member yang telah mencapai status emerald dan diamond. Jadi, semakin tinggi yang Anda capai atau status yang Anda capai, maka Anda akan mendapatkan hak untuk menikmati pembagian keuntungan global ini. Mari kita lihat contoh yang pertama. Misalkan, total penjualan NFT dan Reverie Point ya di seluruh dunia pada periode tertentu, sebut saja, mencapai 200 juta dolar. Di sebelah sini. Dari total penjualan tersebut, perusahaan mengalokasikan 1,5% sebagai bonus global share. Jadi, dana yang akan dibagikan adalah sebesar 200 juta dolar dikali 1,5%, yaitu 3 juta dolar. Misalkan ya, untuk pembagiannya, misalkan pada saat itu, kita sebut saja, di seluruh dunia terdapat hanya 5 orang yang berstatus emerald dan 5 orang berstatus diamond. Berarti totalnya ada 10 orang.
yang menerima dan juga yang berhak menerima bonus global share. Ya. Nah, di sini kita lihat. Karena bonus ini dibagi secara merata, maka 3 juta dolar dibagi 10 orang, masing-masing akan mendapatkan 300.000 dolar per orang. Oke? Ya. Kemudian yang kedua, kemudian ada bonus global share yang kedua, perhitungannya juga sama. Dari total penjualan global ya sebesar 200 juta dolar, kembali dialokasikan 1,5%. Sehingga tersedia dana sebesar 3 juta dolar. Nah, bedanya apa? Bonus yang kedua ini ya khusus untuk member Diamond. Sebelah sini. Total penjualan ya totalnya adalah 200 juta dikali dengan 1,5% yaitu 3 juta. Dan yang sebut saja yang di seluruh dunia yang memiliki status Diamond yaitu sebanyak 5 anggota. Artinya apa? 3 juta ini dibagi 5 orang, hasilnya adalah 600.000 dolar. Berarti yang status diamond sudah memiliki 9.000 bonus. Ya. Luar biasa bukan? Luar biasa. Ya. Jadi ketika Anda berhasil mencapai status emerald, Anda mungkin ya dan juga mulai menikmati pembagian bonus global share ya. Dan ketika Anda berhasil naik menjadi diamond juga, Anda mendapat dua keuntungan sekaligus. Pertama, tetap menerima pembagian global share bersama Emerald tadi. Yang kedua, Anda juga menerima tambahan global share yang khusus dibagikan. Mengapa? Semakin tinggi status yang Anda capai, semakin besar pula potensi bonus yang bisa Anda nikmati. Bukan hanya jaringan Anda sendiri, tetapi dengan kata lain ya, ketika Revolut terus berkembang secara global, para leader dengan status Emerald dan Diamond ikut menikmati pertumbuhan tersebut melalui bonus global share. Jadi Anda tidak hanya membangun bisnis sendiri, tetapi juga ikut menikmati pertumbuhan perusahaan secara global. Nah, Bapak Ibu, ya, setelah kita memahami seluruh produk, sistem reward, dan berbagai bonus di Revolut, mungkin muncul pertanyaan, lalu saya mulai dari mana? Jawaban sederhananya ya, Revolut sudah menyiapkan roadmap ya, atau langkah-langkah yang mudah diikuti. Yang pertama adalah pendaftaran anggota. Ya, pendaftaran anggota. Langkah yang menarik, pendaftarannya gratis. Jadi siapapun bisa bergabung terlebih dahulu, mengenal ekosistem Revolut, dan mempelajari bisnisnya tanpa biaya pendaftaran. Yang kedua, pembelian NFT atau Revolut Coin. Setelah menjadi anggota, Anda bisa membeli NFT atau Revolut Coin sesuai kemampuan dan tujuan investasi Anda. Dari sini, aset digital Anda mulai bekerja dan berpotensi menghasilkan keuntungan operasional sesuai performa perusahaan. Kemudian yang ketiga, peningkatan status. Seiring bertambahnya nilai aset dan berkembangnya aktivitas Anda di Revolut, ya, status keanggotaan juga akan meningkat. Nah, semakin tinggi ya, status yang Anda capai, semakin besar pula hak bonus dan keuntungan yang Anda nikmati. Kemudian yang keempat adalah referensi teman atau partner bisnis. Setelah
Anda memahami sistemnya. Anda dapat mulai mengajak keluarga, mengajak teman, mengajak rekan bisnis untuk mengenali Revolut. Namun ingat, tujuan kita bukan sekedar mengajak orang bergabung. Yang penting ya adalah mengedukasi mereka agar agar memahami bisnis ini dengan benar. Sehingga mereka juga bisa berkembang bersama. Kemudian, yang kelima adalah perolehan imbalan. Ketika aset Anda berkembang dan jaringan Anda juga berkembang, Anda mulai memperoleh berbagai jenis imbalan yang tadi sudah kita pelajari bersama. Mulai dari keuntungan, ya, keuntungan operasional NFT, bonus referensi langsung, unilevel, IRR, ya, IRR unilevel, hingga global share bagi mereka yang berhasil mencapai status tertinggi. Nah, yang menarik dari roadmap ini adalah prosesnya terus berputar. Semakin banyak Anda belajar, mengembangkan aset, membangun tim berkembang, dan meningkatkan status, maka peluang mendapatkan imbalan juga akan semakin bertambah. Jadi, ya, Revoly bukan hanya tentang membeli NFT atau koin, tetapi tentang membangun aset, membangun komunitas, dan bertumbuh bersama dalam jangka panjang menuju kebebasan finansial. Nah, Bapak Ibu dan juga teman-teman semua ya, itulah penjelasan mengenai Revoly pada malam hari ini. Nah, tentunya semoga materi yang kami sampaikan ya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana Revoly bekerja dan peluang yang bisa kita bangun bersama. Kalau Bapak Ibu masih ingin belajar lebih dalam, ya, jangan khawatir. Perjalanan ini tidak berhenti sampai webinar malam ini saja. Silakan scan QR code ya yang ada di layar untuk bergabung ke grup WhatsApp Revoly Indonesia. Karena di dalam grup ini ya kita semua ya dan juga Anda akan mendapatkan berbagai informasi terbaru mengenai sistem perkembangan Revoly dan juga dunia kripto, insight serta edukasi yang tidak dibagikan secara umum, informasi webinar, ya, event selanjutnya, serta dapat berdiskusi bersama komunitas Revoly Indonesia. Jadi ya, jika setelah webinar ini masih ada pertanyaan, ya, atau mungkin masih ingin mempelajari Revoly lebih mendalam, sebelum mengambil keputusan, silakan bergabung terlebih dahulu ya, membantu menjawab setiap pertanyaan Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Nah, sekali lagi saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya atas waktu dan perhatian semuanya pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari malam ini menjadi langkah menuju masa depan finansial yang lebih baik. Saya mewakili tim Revoly Indonesia ya, mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu ya di webinar berikutnya. Ya, selamat malam tentunya, salam sukses dan semoga kita semua dapat bertumbuh menuju financial freedom bersama Revoly. Sebagai penutup, sebelum saya serahkan ke MC, ada pantun. Nah, ke pasar pagi membeli mangga. Jangan lupa beli buah pepaya. Webinar selesai, jangan langsung lupa. Catatan dibuka, aksi dijaga, siapa tahu finansial makin berjaya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Andri.